Kendalikan tiga hal ini, maka hidupmu bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ada tiga hal yang bisa kita kendalikan. Ketika kita mampu untuk mengendalikan tiga hal ini, maka kita bisa dan mampu meraih kesuksesan dalam hal apapun. Entah itu karir Anda, entah itu kerjaan Anda, entah itu Anda yang belum dapat pasangan atau jodoh, ketemu jodohnya, apapun itu. Ya. Nah, apa tiga hal ini? Oke. Sebenarnya ini pernah saya bahas, tapi di sini saya lebih tekankan lagi dan bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tiga hal yang bisa kita kendalikan dalam diri kita, selain itu kita nggak bisa mengendalikan. Pertama adalah pikiran kita. Ya, jelas. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Mau kita mikir positif atau mau kita mikir negatif, mau kita berburuk sangka atau mau kita berbaik sangka, itu adalah keputusan kita. Sayangnya sahabat, yang menjadi garis bawah di sini adalah kebanyakan kita itu terlatih pada lebih dominannya pikiran negatif. Ya, bisa karena Anda melihat hal-hal negatif atau komunitas Anda adalah orang-orang yang toksik, tidak memberdayakan, atau mungkin Anda nonton acara-acara yang tidak baik dan itu merusak pikiran Anda dan sebagainya, apapun itu. Contoh simpelnya, saat Anda melihat orang bawa mobil pakaiannya keren gitu kan, lalu Anda terlintas, oh orang itu kayaknya dari mana ya, paling ngepet, nah misal begitu. Atau tetangga Anda lah ya yang baru renovasi rumah, orang itu nggak bekerja kok bisa bangun rumah, paling utang bank. Nah, jadi itu adalah pikiran-pikiran berburuk sangka, ya, berprasangka yang tidak seharusnya, dan itu bisa membuat diri Anda tidak berdaya. Itu kan yang bisa Anda kendalikan, ya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, respon Anda bagaimana, itulah yang bisa Anda kendalikan. Nah, Anda mau ke arah yang positif ataukah negatif? Kalau Anda sudah terlatih hal-hal negatif, maka mulai kurangilah. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita akan menjadi ahli terhadap apa yang kita latih. Kalau misalnya Anda latihan terus-menerusnya adalah berburuk sangka, gosipin orang, mikirin hal-hal yang tidak memberdayakan, nanti kalau misalnya nggak berhasil gimana? Nanti kalau misalnya begini bagaimana? Nanti kalau begitu gimana? Nah, maka Anda akan terlatih seperti itu. Dan ketika Anda sudah terlatih itu, ya sudah, Anda akan terpenjara dalam pikiran-pikiran negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perasaan. Iya, setelah Anda paham dan tahu bahwa pikiran bisa kita kendalikan, maka perasaan juga bisa kita kendalikan. Anda mau berperasaan yang positif atau negatif? Nah, kalau misalnya Anda pernah dengar bahwa tentang kekuatan pikiran itu akan kalah dengan kekuatan perasaan, kekuatan hati orang menyebutnya. Karena hati ini, rasa ini termasuk salah satu penentu dalam kehidupan kita. Kalau Anda merasa bahwa Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa sukses, Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa berhasil dengan karir Anda, dengan kerjaan Anda, dengan bisnis Anda, dan Anda merasakan itu benar-benar terwujud, ya bisa. Tetapi ketika Anda punya perasaan ngeluh, nggak yakin, kemudian perasaan-perasaan cemas, khawatir, takut, dan sebagainya, maka itu akan berdampak pada kehidupan Anda yang tidak memberdayakan juga, sahabat. Nah, itu sebabnya dibutuhkan komunitas yang positif.
dibutuhkan pergaulan yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya. Karena kebanyakan begini, saat orang menginginkan A, tetapi perasaannya adalah B, maka yang terjadi adalah yang B. Contoh simpelnya begini, saya seringkali membahas akan hal ini. Orang berdoa agar rezekinya lancar, tetapi saat buka dompet, nggak punya uang, nggak ada uang. Akhirnya apa? Perasaannya, aduh saya kere lagi, nggak punya uang lagi, bokek lagi. Nah, perasaan inilah yang mengundang kekurangan. Kan begitu. Jadi, Anda adalah yang bisa dan mampu mengendalikan perasaan Anda. Tinggal Anda alihkan perasaan yang negatif itu ke positif. Kalau misalnya Anda seringkali berada di lingkungan toksik, maka keluarlah dari lingkungan toksik tersebut. Kalau nggak bisa, ya sudah. Anda mulai merenung terlebih dahulu. Tidak berbaur terlebih dahulu pada orang-orang toksik tersebut. Pergaulan Anda misalnya suka bergaul pada orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang suka jelek-jelekin orang dan sebagainya. Jadi mulailah untuk mengurangi akan hal itu. Lantas bangunlah citra diri yang baik, tonton hal-hal yang positif yang memberdayakan seperti video ini ya, video-video saya yang lainnya juga dan sebagainya. Nah, itu yang kedua sahabat. Kemudian yang terakhir adalah diri kita, tubuh fisik kita. Tangan saya bisa seperti ini. Ini bisa saya kendalikan. Mau saya turunkan bisa. Tangan saya mau mengepal begini bisa. Ini bisa kita kendalikan. Ya, termasuk juga ucapan, termasuk juga tindakan, perilaku, apapun itu. Itulah yang bisa kita kendalikan. Hanya 3 hal ini, selebihnya nggak bisa. Anda nggak bisa mengendalikan orang-orang yang mengejudge Anda, menghina Anda, memperlakukan Anda tidak baik. Itu tidak bisa Anda kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah respon Anda. Anda mau meresponnya bagaimana? Ya. Contoh simpelnya, saat Anda berkendara, entah motor atau mobil di jalan, lalu ada orang yang nyalip. Ya, sambil klakson tit gitu kan. Lalu Anda mulai terbawa emosi misalnya. Nah, kalau Anda terbawa emosi, otomatis perasaan Anda nggak baik, negatif kan. Nah, tetapi ketika Anda berlatih mengalihkan sudut pandang begini, oh orang itu paling ingin be all, ingin BAB, maka sudut pandang Anda akan berubah dan respon perasaan Anda pun akan berbeda nantinya. Nah, semuanya itu bergantung pada respon kita sahabat. Karena ada sebuah konsep ataupun teori bahwa segalanya adalah netral. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah netral. Tinggal kita responnya seperti apa. Kalau Anda punya persoalan, ya, itu adalah netral sejatinya. Nah, kalau misalnya Anda memandang persoalan itu adalah sebuah tantangan dan harus Anda hadapi, Anda akan keluar dari persoalan itu. Tapi kalau misalnya Anda malah terpuruk, ya, ngeluh, putus asa, stres, Anda akan tidak bisa bangkit dari keterpurukan Anda. Jadi hanya 3 hal yang bisa kita kendalikan, selain itu nggak bisa kita kendalikan. Saat Anda mampu mengendalikan pikiran Anda, saat Anda bisa mengendalikan perasaan Anda, saat Anda berkompeten untuk mengendalikan tubuh fisik Anda, sikap Anda, perilaku Anda, apapun itu, maka Anda bisa sukses dalam hal apapun. Kerjaan, karir, bisnis, usaha, apapun itu sahabat. Jadi yuk mulailah berlatih untuk mengendalikan 3 hal ini. Memang tidak mudah. Saya sendiri jujur tetap terus berlatih sampai kapanpun. Yuk berlatih sama-sama sahabat. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.